Alah mbah. Jenderal-jenderal jompo ini kemakan hoax dari Tante Koni. Waktu Koni mengarang bebas bahwa Pak Prabowo Subianto hanya akan memerintah selama 3 tahun saja. Jenderal-jenderal Purnawirawan ini panik. Dongeng hasil mengarang bebas kok ya ditelan mentah-mentah mbah. Terus usul ke Pak Presiden buat pecat wakilnya, begitu? Lalu apa kabar dengan rakyat pendukungnya Mas Wapres? Kan pasti kecewa mbah. Makanya sebelum ditelan informasinya, lebih baik dikunyah dulu. Usulan agar Gibran segera diturunkan ternyata datang akibat kekhawatiran bahwa Pak Prabowo tak akan bisa menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun ini. Persisnya ada kekhawatiran bahwa Pak Prabowo akan meninggal atau berhalangan tetap dalam tahun-tahun ini. Yang bilang begini adalah mantan Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso. Mantan Gubernur Jakarta ini menyatakan mendukung penuh tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April agar Gibran segera diganti. Sebagaimana dikutip dalam kanal YouTube Hersu Beno Point, Sutioso bilang, "Kita doakan Presiden Prabowo Subianto selamat, sehat bahkan 1 periode lagi." Tapi kalimat dia tidak berhenti di situ. Dia kemudian mengatakan, "Tapi andai kata amit-amit 08 berhalangan tetap, siapa yang jadi presiden? Ya otomatis wakil presiden, itu konstitusi kita." Menurutnya dia sangat ragu bila Gibran diserahi tugas menggantikan posisi Prabowo. Dengan model pemimpin seperti Gibran gitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat kompleks? Nasib bangsa ini dipertaruhkan, kata Sutioso. Saya percaya Sutioso bersikap jujur. Dia berharap Gibran diganti karena dia benar-benar khawatir Prabowo akan meninggal sehingga Gibran akan naik menjadi presiden. Menurut saya, Sutioso ini paranoid alias takut berlebihan. Dan kalau Forum Purnawirawan TNI itu berpikiran serupa, mereka juga paranoid. Mungkinkah Prabowo ditakdirkan meninggal dalam waktu dekat? Ya bisa saja, kan namanya juga takdir. Tapi tidak ada tanda-tanda sedikit pun yang menunjukkan bahwa Prabowo menuju ke kondisi itu. Usianya baru 73 tahun. Presiden Prabowo nampak sangat sehat. Saya yakin kondisi kesehatannya jauh lebih baik daripada Sutioso dan para purnawirawan TNI itu. Prabowo sangat mungkin menduduki jabatannya bukan hanya sampai 2029, tapi sampai 2034. Jadi kenapa pula harus membesar-besarkan kekhawatiran tak berdasar itu? Di sisi lain, kalaulah memang Prabowo terpaksa berhalangan tetap, munculnya Gibran sebagai pengganti adalah memang konsekuensi yang tak terhindarkan yang sudah harus dipikirkan ketika dulu bangsa Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai pasangan presiden wakil presiden. Itu adalah hal yang tak terhindarkan. Dulu pun ketika masyarakat memilih Jokowi Ma'ruf Amin, kita harus siap kalau Pak Jokowi berhalangan tetap, Presiden Indonesia jadinya ya Pak Ma'ruf Amin. Begitu juga dengan ketika masyarakat memilih Jokowi Yusuf Kala. Nah ini bukti bagaimana para purnawirawan ini nampak sekali panik. Terus kepancing gara-gara statement dari Tante Koni yang pernah mengatakan kalau Pak Prabowo ini hanya bisa menjabat sampai 3 tahun saja. Selebihnya nanti Mas Gibran yang akan mengambil alih. Kok ia langsung ditelan mentah-mentah statement itu? Misalnya analis pertahanan dan intelijen, Koni Rahakundini Bakri buka-bukaan soal videonya yang menyebut Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hanya akan menjabat 2 tahun jika terpilih nanti. Terbaru, Koni bahkan mengatakan bahwa Prabowo hanya akan berkuasa selama 3 tahun lalu diteruskan Gibran. Pernyataan itu disampaikan Koni merespons bantahan yang disampaikan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani soal Gibran didesain menjadi presiden setelah 2 tahun. Koni mengatakan berdasarkan pengakuan Prabowo, kepemimpinannya akan diteruskan oleh Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Namun ia tidak membeberkan kapan pertemuan di Singapura itu terjadi. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali. Jadi total 12 tahun.
Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk gelasnya tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Tuh, itu pernyataan dari Ibu Koni, teman-teman. Pernyataan yang jelas tidak bisa dibuktikan dan tidak ada buktinya. Karena bayangin dong, kalau berarti dia secara tidak langsung mendoakan nih Pak Prabowo hanya akan bertahan sampai 3 tahun saja. Bagaimana dia tahu? Pak Prabowo sehat walafiat. Tidak ada tanda-tanda yang merujuk ke Pak Prabowo akan segera selesai hanya di 3 tahun pemerintahannya. Iya kan? Tapi terlepas dari itu semuanya teman-teman. Kalaupun memang apa yang dikatakan Ibu Koni ini benar, kan memang sudah sewajarnya seperti itu ya kan. Ketika Pak Presiden tidak bisa, ya Pak Wakil yang menggantikan. Ya sama seperti Pak Jokowi kemarin. Ketika Pak Jokowi di era pertama dan era kedua pun, ketika Pak Jokowi berhalangan menghadiri suatu acara ataupun apalah itu ya, yang menghadiri siapa? Wakilnya. Ya itu sama, ya memang seperti itu aturannya. Dan aku rasa ya teman-teman, kalau dipikir lagi, lebih dalam lagi, aku rasa mereka ini hanya suka cari-cari aja. Kenapa aku bilang di sini suka cari-cari? Karena belakangan ini yang lagi rame adalah selain sosoknya Mas Gibran, yaitu soal ijazahnya Pak Jokowi. Jika ijazahnya Pak Jokowi ataupun Mas Gibran ya itu benar palsu, apakah mereka akan berhenti? Kan ya tidak. Kalaupun Mas Gibran nanti pengen banget dimakzulkan dan benar-benar lengser gitu ya, apakah mereka akan berhenti? Tidak juga. Yang mereka mau bukan itu sasaran mereka. Tapi yang mereka mau itu adalah kekuasaan. Mereka pengen berkuasa kembali. Makanya mereka mengupayakan segala upaya nih untuk gimana caranya merebut kembali kekuasaan. Dan kita tidak boleh tertipu soal itu. 1 juta purnawirawan pun tidak bisa, karena Gibran itu adalah pilihan rakyat, bukan pilihan purnawirawan. Itu loh, itu yang perlu kita pahami itu loh. Gibran itu pilihan rakyat, dan saya berani menjamin 1000% Prabowo tidak mungkin menang, tidak mungkin terpilih jadi presiden kalau bukan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Tuh. Oh, gitu, tidak mungkin. Harusnya purnawirawan itu berpikir. Mas Gibran adalah seorang pemimpin muda yang terangkum dengan visi yang tajam dan komitmen yang kuat untuk mendorong kemajuan bangsa ini. Kami mengakui sepenuhnya dedikasi beliau dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat serta mengembangkan sektor-sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Kami yakin bahwa Mas Gibran akan menjadi kekuatan segar bagi Indonesia, mengilhami generasi muda dan membuka pintu baru untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dalam semangat persatuan dan kebersamaan, kami bersedia berjuang bersama Mas Gibran untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan inklusif dan adil. Mas Gibran, bisa. Ini bukti dari gerakan mahasiswa dan juga salah satu masyarakat, teman-teman, yang mulai muak gitu ya dengan gerakan-gerakan yang diadakan di luar sana, di mana itu tujuannya masih balik lagi. Tujuan mereka menyerang sana-sini untuk apa? Untuk meraih kembali kekuasaannya mereka. Itu yang mereka mau. Bukan soal Mas Gibran lengser, bukan soal itu. Saya katakan di sini ya, saya yang pilih. Saya yang minta. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Kalau keluarga memberi anak-anaknya untuk republik, apa salahnya? Kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur ada keluarga yang memberi anak-anaknya untuk republik ini. Mas Gibran, jangan ragu-ragu Mas Gibran. Kau harus bangga dengan orang tuamu. Saya aja bangga kok. Anak muda pengalaman saya, kalau diberi tugas, kalau diberi tantangan, dia akan matang. Kalau tidak diberi kesempatan, ya tidak akan matang-matang. Kita harus buat landasan yang kuat di atas landasan yang sudah dibangun Pak Jokowi. Lebih kuat lagi untuk kita lompat menjadi negara hebat. Dan di situ anak-anak muda harus siap.
ini pernyataannya Pak Prabowo. Apakah saya gini, teman-teman, buat orang-orang yang ini kita masih ngebahas soal pelengsarannya Mas Gibran gitu ya. Untuk orang-orang di luar sana, apakah kalian tidak ingat gitu loh, Pak Prabowo Subianto lah yang pernah berpesan kalau memang beliau yang menginginkan Mas Gibran sebagai wakilnya. Dan kalau kita coba ingat-ingat lagi, Mas Gibran ini sosok yang luar biasa, anak dari Pak Joko Widodo, yang mana ketika Pilpres kemarin Pak Jokowi ini bisa dikatakan sebagai salah satu kekuatan besarnya Pak Prabowo juga gitu ya, yang membuat Pak Prabowo itu bisa ada di posisi saat ini. Bisa dikatakan kemarin itu ketika Pilpres, dua kekuatan yang bersatu seperti itu teman-teman. Dan aku jadi berpikirnya seperti ini, ketika ada aksi-aksi semacam ini yang tujuannya itu untuk meraih kekuasaan, apakah jangan-jangan mereka itu tahu kalau untuk melemahkan Pak Prabowo Subianto adalah menghancurkan Mas Gibran dan juga Pak Jokowi dulu, supaya mereka bisa melumpuhkan Pak Prabowo Subianto. Demi apa? Lagi-lagi demi kekuasaan mereka. Jadi ini sekali lagi aku mau berpesan sama kalian semuanya teman-teman. Jangan pernah percaya dengan berita-berita hoax yang ada di luar sana. Kunyah dulu, jangan langsung ditelan. Karena perlu kita berpikir dulu dari adanya isu-isu di luar sana. Dari adanya pembicaraan-pembicaraan, bahkan sekelas purnawirawan TNI pun itu percaya dengan omong kosong Tante Koni. Ya ampun. Bisa dong kalau seperti itu, bisa. Tapi bisa juga kah bahwa ini sebenarnya adalah rekayasa dari para penjahat untuk menghancurkan pemerintahan Pak Prabowo? Jadi kan pemerintah Pak Prabowo itu susah dihancurkan. Jadi bagaimana cara menghancurkannya? Ya hal pertama adalah Pak Prabowo dengan Gibran dipisah dulu. Tapi Gibran itu kan di bawah kendali orang yang sangat kuat, yaitu Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi itu harus dihancurkan dulu. Tapi kan Pak Jokowi susah untuk menghancurkannya karena tidak ada catatan korupsi dan sebagainya. Dan itu sangat susah untuk dibahas gitu. Karena misalkan bahwa kan KPK pun kan dibikinnya sama Pak Jokowi dan sebagainya. Polisi juga seperti itu misalkan. Ya makanya dari ijazahnya dulu. Nah setelah ijazahnya terbukti palsu, maka itu adalah pintu masuk untuk menghancurkan Pak Jokowi. Setelah Pak Jokowinya hancur, maka Pak Gibrannya yang akan dihancurkan. Karena sekarang juga sudah ada kan ya orang-orang tertentu yang ingin memanggzulkan Pak Gibran gitu ya. Nah setelah itu maka Pak Prabowo itu menjadi benar-benar sepi dari dukungan dan karena itu mudah dihancurkan. Kemudian Indonesia akan mengadakan revolusi dan sebagainya. Ya bisa juga seperti itu. Itu kan skenario yang saya pikir sangat masuk akal. Jadi apakah ijazah ini rekayasa? Orang-orang yang berputar di sekitar masalah ini memiliki kekuatan untuk merekayasa sebuah ijazah. Tapi apakah kasus inilah sesungguhnya yang direkayasa bukan ijazahnya? Ya, itu juga bisa. Karena orang-orang yang ada di sekeliling masalah ini juga adalah orang-orang yang sanggup untuk merekayasa urusan-urusan sampai... Oh, ternyata ini dibongkar nih. Sama seperti yang aku bilang tadi kan teman-teman. Mereka tuh tujuannya kekuasaan. Dan cara mereka untuk melumpuhkan ini semuanya adalah pertama dengan memisahkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kemudian karena Mas Gibran ini punya istilahnya backingannya Pak Jokowi, sosok yang luar biasa sekali, makanya ini dua-duanya dihancurin dulu. Yang kemudian nanti dilanjut dengan menghancurkan Pak Prabowo Subianto. Makanya ini tuh bukan lagi masalah Pak Prabowo Subianto yang bakal memerintah hanya 3 tahun saja. Bukan masalah Mas Gibran yang pengen sekali dilengsarkan. Bukan perkara ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Bukan soal itu teman-teman. Ini soal niatan mereka untuk mengambil alih kekuasaan. Itu yang mereka mau. Bahkan saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya udah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti. Saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Oh, di sini Pak Prabowo Subianto saja sudah nyadar gitu loh. Kalau
ada orang-orang di luar sana yang berusaha untuk mengambil alih kekuasaan dengan cara mengancam Pak Prabowo Subianto. Bayangin, Pak Presiden sudah diancam. Di podcast omong. Iya. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Pak Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Jadi karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, maka kemudian berupaya diadu domba gitu, diperhadap-hadapkan antara dua tokoh ini. Berupaya untuk diadu domba. Yang sebetulnya tidak mungkin dan tidak bisa untuk terjadi. Karena apa? Karena Pak Jokowi, ya, Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo jadi bagian Pak Jokowi kan jelas, ya itu ceto welo-welo kan, itu. Karena Pak Prabowo menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Prabowo juga jelas. Dulu pernah jadi calon gubernur dicalonkan Pak Prabowo, ya kan? Ada tekennya Pak Prabowo ya. Nah, Pak Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Tetap di situ kan. Kemudian ya Pak Jokowi masih menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kenapa? Ya Pak Prabowo melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tentu Pak Prabowo punya inisiatif, punya ide, punya gagasan. Tetapi spiritnya sama. Ya, sama-sama kerakyatan. Mungkin Pak Jokowi komunikasi atau interaksi dengan rakyatnya yang menonjol. Tapi kalau bicara program Pak Prabowo, luar biasa keberpihakannya kepada rakyat Indonesia. Begitu loh. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, Itu dia. mau dijelek-jelekin. Bisa untuk dikuyu-kuyu, dijelekin, Jangan. ya kan? Kita hormati semua. Hormati semua. Jadi jangan dikira Pak Prabowo ini diem-diem aja tuh karena Pak Prabowo tidak tahu. Salah kalian. Pak Prabowo itu tahu betul semuanya. Tahu betul. Mulai dari orang yang berusaha untuk mengambil kekuasaan, terus kemudian ada orang yang terus membicarakan, menyebar hoax di luar sana, dan banyaklah langkah-langkah yang ditempuh oleh orang-orang ini untuk mengambil kekuasaan gitu ya. Bahkan sampai berusaha untuk memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kalian gak berpikir deh, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo memang betul mereka itu pernah berlawanan ketika Pilpres. Tapi ketika Pak Prabowo Subianto menerima ajakan Pak Jokowi untuk menjadi menhannya, itu merupakan gerbang kedekatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang luar biasa. Persahabatan yang luar biasa. Jadi kalau sekarang ini kalian berusaha untuk memisahkan dua tokoh besar ini, kalian sudah telat banget. Dan selain itu, dua orang ini tuh merupakan dua orang yang hebat. Meskipun diam, ya mungkin kalau Pak Prabowo ini sedikit lebih banyak bicara ketimbang Pak Jokowi gitu ya. Mereka tuh tahu semuanya. Jangan dikira diam-diam terus nggak tahu apa-apa. Jangan dikira seperti itu. Kalian yang berusaha untuk mengambil kekuasaan itu pun tahu gitu loh. Jadi pesan saya teman-teman, di luar sana banyak sekali upaya-upaya untuk menghancurkan pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Dan satu, karena banyak sekali berita-berita yang seringkali dimiring-miringkan, lebih baik kita harus menelaah dulu beritanya, mengunyah dulu sebelum ditelan. Begitu teman-teman. Gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.